Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam penyakit, segala macam musibah dan segala macam kejahatan pada kita. Kemudian lagi-lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap diberikan perlindungan tentang kesehatan kita terutama sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadhani dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini tema yang disediakan oleh penitia Ramadan yang diminta kepada saya adalah berkaitan dengan masalah hubungan iman, ilmu dan amal. Ini yang disediakan oleh penitia Ramadan. Iman, ilmu dan amal. Untuk menjawab ini Bapak dan Ibu, karena kita berada pada bulan Ramadan dan pada bulan inilah satu kemuliaan yang sangat besar sekali Allah menurunkan Al-Quran. Karena itu alangkah indahnya apabila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan untuk segala sesuatu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu saya mulai untuk kembali kepada Al-Quran menjelaskan apa yang diminta oleh penitia kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala li rasulihi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 19. Ayat yang kedua dalam firman Allah Subhanahu wa taala, seketika Nabi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Bapak dan Ibu, ayat yang pertama yang kita bacakan ini, dan ini sudah sering terutama bagi bapak-bapak yang sudah sering untuk memimpin tahlilan. Ini kan bapak-bapak tahlilan yang sering ini, ya kan? Ayat ini selalu dimulai waktu mau tahlilan, fa'lam. Itu ayat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ilmu dulu. Fa'lam dulu, perintah wajib. Mengerti atau tidak kita dengan kata-kata la ilaha illallah? Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman Islam adalah iman yang sadar dengan ilmu pengetahuan itu. Tahu betul apa maknanya la ilaha illallah itu. Bukan hanya sekedar mengucapkan tapi tidak mengerti maknanya. Dimulai dengan ilmu, perintah wajib. Jadi kita beragama tidak boleh wajadna alaihi aba'ana. Beginilah yang saya peroleh dari nenek moyang saya.
Beginilah yang saya peroleh dari kiai-kiai saya, dari ustadz-ustadz saya. Dalam Al-Quran kita dikecam. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kita tidak boleh mengatakan, kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Tidak boleh kita jawab, cukup bagi saya mengikuti apa yang saya peroleh dari nenek moyang saya. Tidak dibolehkan. Kita diberi akal. Dan setelah kita mengerti dengan kalimat la ilaha illallah, baru kemudian kita menyembah dia. Fastaghfir li zambika. Baru kita mohon ampun. Kepada siapa mohon ampun? Kita mengerti dengan Allah yang kita menyembah. Walil mu'mini wal mu'minat. Jadi kita mengerti kepada siapa kita salat ni. Kita menyembah siapa? Kita taat kepada siapa? Tahu tak kita? Perintah dari Allah. Mengerti dulu Allah, kemudian baru kita menyembah dia. Berilmu dulu, baru beramal. Jadi amal datang setelah ilmu. Ilmu dulu baru amal. Ajaran Islam. Kita kembali pada Al-Quran. Waktu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, apa firman Allah pada Nabi Musa? Innani anallah. Sayalah Allah Ta'ala. Innani anallah la ilaha illa ana. Coba dia, Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Allah memperkenalkan dirinya. Setelah la ilaha illa ana fa'budni. Coba anda lihat, setelah mengerti Allah baru kita menyembah. Fa'budni. Kemudian setelah itu waqimis salat. Kenapa kita salat? Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tidak ada kompromi di sini. Allah yang esa. Tauhid adalah ajaran dasar daripada Islam. Tidak ada kompromi di sini. Tidak ada toleran masalah persoalan tauhid. Dan inilah ajaran yang sangat mendasar semenjak dari Nabi Adam kepada semua nabi-nabi sampai kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mewariskan kepada kita, Allah merintahkan, dan kita berkewajiban mewariskan kepada anak cucu kita ajaran tauhid, baru kita beramal. Sedang jumlah bahagia. Coba kita lihat ilmu yang pertama sekali turunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, baca ilmu. Bismi rabbik. Apa yang kita baca? Secara umum baca Iqra bismi rabbik. Bacalah fenomena alam ini. Apa yang terjadi? Kenapa kok sering terjadi gempa? Kenapa terjadi sering banjir, sering kebakaran? Ini semuanya adalah peristiwa yang bersifat alami. Baca itu, ada apa ini? Iqra. Bukan membaca yang tertulis begini. Membaca peristiwa-peristiwa yang bersifat alami. Apa yang ada di alam jagat raya? Apa yang terjadi di hadapan kita? Terjadi kekerasan, terjadi bermacam-macam peristiwa di hadapan kita. Itu adalah persoalan-persoalan yang terjadi. Dan kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Setelah membaca alam, baca kehidupan sosial masyarakat. Apa yang terjadi dalam kehidupan sosial kita masyarakat? Kenapa begini kehidupan sosial? Kita harus baca itu. Baca alam dan baca kehidupan manusia. Ilmu. Islam mengajarkan ilmu. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam Al-Quran kata-kata ilmu terulang sebanyak 862 kali. Dicatat. Jadi dilihat. Kata-kata ilmu setelah kata Allah, Rahman segalanya itu, kemudian yang paling banyak Al-Quran adalah kata-kata ilmu 862 kali. Luar biasa.
Islam doktrinnya dengan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Karena itu lagi-lagi kita bilang di dalam Islam kita ilmu dulu, iman kita tahu dulu, kemudian baru kita beramal. Ilmu lebih dulu daripada amal. Karena itu yang pertama Allah bicara kepada Nabi Adam, wa 'allama Adama asma'a. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Ilmu. Kenapa ini yang kita abaikan? Ilmu. Dan di dalam Al-Quran Iqra bismi dimulai dengan nama Allah. Sakral. Ilmu ada sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Karena kita mulai setiap yang dimulai nama Allah mesti menjadi sakral. Sedang berbahagia, mungkin kadar untuk mengingatkan, karena kita hanya diperintahkan untuk saling mengingatkan. Fazakir innama anta muzakir. Tugas Nabi kita juga. Apa yang perlu kita ingatkan? Kita di dalam salat selalu membaca. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita selalu bermohon dapat petunjuk jalan yang lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimarahi, waladdallin kan yang sesat. Bapak dan Ibu, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu Al-Quran turun kepada beliau terlebih dulu memahami dan kemudian diamalkan. Setelah itu baru disampaikan. Diamalkan dan disampaikan kepada umatnya. Dalam satu malam bisa saja satu ayat menjelaskan pada para sahabat. Satu malam bisa satu ayat diulang-ulang. Waktu sahabat menanya, kok ini ulang terus ya Rasulullah? Ini dipahami dan diamalkan. Dipahami dan diamalkan. Saya baca sejarah pendiri dari tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Katanya surat Al-Ma'un, araital ladzi yukadzibu biddin, diajarkan pada murid-muridnya baru selesai dalam 3 tahun. Luar biasa. 3 tahun kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena di sana ada persoalan anak yatim dan fakir miskin. Sudah kalian amalkan. Benar-benar dia meminta bukti. Itu sebabnya kemudian berdirinya panti-panti asuhan di kalangan tokoh orang-orang Muhammadiyah. Anak-anak yatim, lindungan anak yatim. Umar bin Khattab membaca Al-Quran surat Al-Baqarah baru selesai selama 8 tahun. Dipahami kemudian diamalkan. Kita kembali pada ayat tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimarahi dan orang-orang yang sesat. Nabi kita tidak banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan tidak semuanya ditafsirkan oleh Nabi kita. Surat Al-Fatihah hanya ditafsirkan, dan kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu maghdub dalam Al-Quran Al-Fatihah, dan siapa itu ad-dallin? Siapa maghdub dan siapa dhalin? Rasulullah SAW menjawab, maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Dhalin yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Lihat nanti tafsir-tafsir umumnya seperti itu, para ulama meriwayatkan. Yang maghdub karena itu sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak berada pada jalan yang lurus. Karena kita mohon doa yang lurus, tapi jalan yang lurus siratal mustaqim ghairil maghdub waladdallin. Kenapa?
Yahudi dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan tafsir-tafsir mengatakan, ulama-ulama kita mengatakan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang pintar. Ilmunya pintar, banyak sekali sampai sekarang. Apalagi berkaitan dengan agama. Tetapi orang-orang Yahudi, ilmu pengetahuan agama itu dia tidak mau mengamalkan ajaran-ajaran agamanya, bahkan dirubah ajaran-ajaran agamanya. Kepintarannya dipergunakan untuk merubah ayat-ayatnya sendiri. Orang-orang Yahudi, orang-orang pintar, tetapi merubah dan tidak mengamalkan ajaran-ajaran agamanya. Dengan pintarnya. Orang-orang Nasrani tidak mempunyai pengetahuan tapi beramal begitu banyaknya, ibadahnya banyak tapi tidak berdasarkan pada ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Yahudi pintar tetapi memutarbalikkan. Kata ulama-ulama kita, lihat ajalah di kalangan umat Islam, ada tak orang-orang pintar kita yang mau memutarbalikkan pula ajaran-ajaran agama kita, yang membatas-batasi ajaran agama kita. Pintar tetapi jangankan mengamalkan dan bahkan membatasi. Beramal tetapi tidak sesuai dengan ajaran agama. Yahudi, Nasrani. Betapa banyaknya orang-orang yang beramal tetapi tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kita lihat beramal, bermacam-macam amal yang dilakukan. Apakah itu bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah? Sedang berbahagia pada bulan suci Ramadan kita mengkaji Al-Quran. Kita harus kembali kepada Al-Quran. Dan teman yang kita sampaikan tadi, sebelum kita beramal, kita pahami dengan secara baik Al-Quran dan Sunnah tadi. Setelah kita pahami dengan secara baik, baru kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Jadi iman harus disertai dengan ilmu yang jelas, dan setelah itu baru kita beramal dengan baik. Mudah-mudahan saja sedang cuma berbahagia. Mudah-mudahan saja bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita pada bulan suci Ramadan ini bisa meningkatkan ibadah kita sebaik-baiknya, dan kita dapat beramal sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.